Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari Badan Keuangan Daerah Kota Tegal akan menjelaskan terkait pekerjaan yang akan kita laksanakan tahun 2023 ini, yaitu inventarisasi barang milik daerah. Sebelum saya jelaskan kepada teman-teman pengurus barang mengenai inventarisasi barang milik daerah ini, perlu saya beri penjelasan secara awal bahwasanya kegiatan inventarisasi ini sama halnya dengan kegiatan yang 5 tahunan pernah kita laksanakan. Dahulu, kegiatan ini disebut sebagai sensus barang milik daerah. Namun, karena sesuai dengan Permendagri nomor 47 tahun 2021, istilah ini diubah atau diperbarui menjadi inventarisasi. Jadi secara pekerjaan sebenarnya sama saja dengan sensus barang milik daerah. Pengertian dari inventarisasi sendiri adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Ini sesuai dengan Permendagri nomor 47 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Secara pengertian, artinya pengurus barang harus melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap barang milik daerah yang ada di setiap OPD. Nantinya, hasil pendataan tersebut dilaporkan dalam bentuk pelaporan yang sudah kita sederhanakan dalam suatu form pendataan. Latar belakang dari adanya inventarisasi ini adalah kegiatan ini merupakan kewajiban oleh pengguna barang yang mana harus dilaksanakan minimal 1 kali dalam 5 tahun. Artinya, sebenarnya setiap tahun pengguna barang juga boleh melakukan inventarisasi. Namun, untuk yang 5 tahunan ini, kita laksanakan secara serentak atau secara menyeluruh dalam tahun yang bersamaan. Inventarisasi terakhir yang kita laksanakan adalah tahun 2018 yang lebih dikenal dengan istilah sensus barang milik daerah. Sehingga tahun 2023 ini dilaksanakan kembali inventarisasi barang milik daerah oleh pengguna barang melalui pengurus barang. Maksud dan tujuan. Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi barang milik daerah yang sebenarnya. Nilai yang ada di sini maksudnya adalah nilai secara keseluruhan sesuai dengan neraca tahun terakhir. Atau dalam hal ini yang akan kita data adalah data barang milik daerah sesuai dengan neraca tahun 2022. Tujuan dari inventarisasi ini adalah agar tersedia data barang milik daerah yang baik, yang valid, update dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Artinya, dengan adanya inventarisasi ini, diharapkan terdapat data yang sesuai dengan data yang di lapangan, ditandai dengan kegiatan inventarisasi ini. Objek inventarisasi barang milik daerah.
Objek kegiatan ini adalah semua barang milik daerah pada OPD masing-masing, yaitu barang milik daerah per 31 Desember tahun 2022, yang mana di dalamnya berisi semua barang yang dibeli melalui APBD atau semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Apabila terdapat barang-barang lain di luar barang tersebut, maka perlu juga dilakukan pendataan manakala barang tersebut adalah milik suatu OPD namun belum tercatat pada objek yang ada di neraca tahun 2022. Dasar hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah, kemudian Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 2A Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah, dan yang terakhir adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan pada dasarnya adalah melakukan pendataan dan identifikasi barang milik daerah secara keseluruhan. Dalam hal ini, yang pertama, pendataan dan identifikasi dilakukan oleh tim inventarisasi, yaitu pengurus barang. Kemudian, hasil pendataan dan identifikasi ini dituangkan ke dalam kertas kerja, yaitu Form A, yaitu barang yang ada di OPD per akhir tahun 2022 dengan mengisi catatan dan penjelasan. Nanti bisa dilihat di Form C atau tabel jenis catatan penjelasan atas identifikasi BMD. Jadi nanti pengurus barang wajib melakukan pendataan berdasarkan barang yang ada di Form A. Apabila sudah melakukan pendataan seluruh barang milik daerah yang ada di Form A, namun masih ada barang milik daerah yang belum masuk ke dalam catatan Form A, maka diwajibkan untuk memasukkan barang tersebut sebagai barang temuan baru. Nantinya barang tersebut akan didata di dalam Form B. Kemudian yang selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan inventarisasi ini. Monitoring dan evaluasi ini akan dilaksanakan oleh pengelola barang, dalam hal ini bidang pengelolaan BMD Baku Uda pada pengguna barang atau OPD. Nantinya kita dari bidang pengelolaan BMD akan melakukan monitoring pada beberapa OPD yang akan kita sampling. Kemudian kita akan lakukan evaluasi. Sudah benar apa belum pelaksanaan inventarisasi yang sedang dijalankan. Untuk kuasa pengguna barang, dalam hal ini mungkin SD atau mungkin puskesmas, atau mungkin bagian atau kelurahan, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pengguna barangnya. Kalau misal SD akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, puskesmas akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, kelurahan akan dilaksanakan oleh kecamatan untuk kegiatan monitoring dan evaluasinya. Namun demikian, kita dari bidang pengelolaan BMD Baguda akan membantu dalam hal kegiatan Monef ini.
pelaporan. Untuk kegiatan pelaporan ini diharapkan pengurus barang, baik yang ada di pengguna barang maupun di kuasa pengguna barang, harus sudah melaporkan inventarisasi dalam bentuk soft copy. Ingat, dalam bentuk soft copy, yaitu form A dan form B. Pengurus barang tidak perlu mencetak dulu. Sekali lagi, pengurus barang tidak perlu mencetak dulu form A maupun form B atas hasil inventarisasi ini, cukup kirim dalam bentuk soft copy, yaitu ke email asetkotategal@gmail.com paling lambat 30 Juni tahun 2023 dengan subjek atau judul email hasil inventarisasi 2023 OPD bla bla bla. Setelah selesai dikirim, kami dari bidang pengelolaan BMD akan melakukan pengecekan apakah form A dan form B yang dikirimkan melalui email tersebut sudah sesuai apa belum. Apabila masih belum sesuai, maka akan kita informasikan atau kita kembalikan untuk dilengkapi kembali. Ini berarti kita anggap kegiatan inventarisasinya tidak lengkap atau belum sesuai. Apabila sudah sesuai, bidang pengelolaan BMD Bakuda akan membuatkan form, yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran hasil inventarisasi yang ditandatangani oleh Kepala OPD dan berita acara inventarisasi yang ditandatangani oleh pengurus barang, pejabat penata usaha, dan Kepala OPD. Artinya, jika sudah sesuai, maka kita akan membuatkan dokumen-dokumen kelengkapan inventarisasi dalam bentuk SPTJM dan berita acara. Berita acara dan SPTJM inilah nantinya yang akan kita jadikan dasar apabila OPD sudah sesuai dalam pelaksanaan inventarisasi ini. Lalu bagaimanakah hasil inventarisasi yang kita anggap sesuai? Kita bisa melakukan pengecekan. Jadi dari bidang pengelolaan BMD Bakuda akan melakukan pengecekan di form A. Yang pertama, harus terisi semua di kolom penjelasan dan catatan yang ada di form A. Ini harus terisi semua. Apabila tidak terisi, maka akan kita kembalikan. Yang kedua, untuk barang-barang dengan penjelasan ada di lokasi dan catatan baik, maka diharapkan harus dilengkapi identitas atas barang-barang tersebut, seperti merek atau tipe untuk barang-barang yang berupa pabrikan atau elektronik, kemudian ukuran untuk barang-barang berupa meubilir atau papan, yang mana di situ tidak terdapat merek atau tipe, kemudian alamat untuk barang-barang berupa tanah, gedung bangunan, atau mungkin jalan irigasi jaringan. Kemudian judul dan penerbit untuk barang-barang berupa buku atau yang ada di KIP E. Dan isian lainnya adalah bahan-bahan. Bahan atau barang itu terbuat dari apa. Kolom itu nantinya sudah ada di dalam form A. Tinggal nanti pengurus barang melengkapi data-data yang masih kosong. Sebagai tambahan informasi juga, manakala di form A tersebut ada perubahan atau melengkapi merek yang masih kosong, maka harus ditandai dengan warna kuning, di blok warna kuning. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita bahwasanya warna tersebut
menandakan ada perubahan atau ada melengkapi, ada merek atau tipe yang sudah dilengkapi. Kemudian yang ketiga, kolom ruangan khusus untuk penjelasan yang ada di lokasi juga harus dilengkapi semua. Dan untuk mengisi kolom ruangan ini juga harus ditandai manakala ada perubahan. Misalnya suatu barang yang tadinya ada di ruangan A, kemudian berubah menjadi ruangan B, maka untuk barang tersebut harus diberi warna kuning untuk mempermudah kita bahwasanya ada perubahan ruangan. Kemudian untuk form B itu harus terisi apabila ada barang temuan baru atau ada barang di luar dari form A yang ada di setiap OPD. Apabila tidak ada form B, maka harus diberikan isian nihil. Artinya tidak ada temuan baru. Dan ini adalah hasil yang diharapkan dengan adanya kegiatan inventarisasi ini. Yang pertama, diperoleh informasi kondisi BMD yang sesuai antara catatan dan kondisi di lapangan. Ini artinya semua barang yang ada di setiap OPD tercatat di dalam form A maupun form B. Nantinya dari kompilasi form A dan form B akan kita masukkan ke dalam neraca tahun 2023. Kemudian yang kedua, adanya KIR atau kartu inventaris ruangan yang update. Sehingga KIR yang nantinya ditempel pada setiap ruangan sudah menggambarkan barang-barang yang ada di ruangan tersebut. Yang ketiga, ini yang tidak kalah penting adalah identitas barang yang lengkap. Jadi diharapkan dengan adanya kegiatan inventarisasi ini, kita sudah bisa melakukan tindak lanjut atas temuan BPK terhadap identitas barang yang belum lengkap, seperti merek, tipe, ukuran, alamat yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir, diharapkan nantinya semua barang yang ada di setiap OPD sudah ada label barang yang terbaru. Nantinya kita dari bidang pengelolaan barang milik daerah akan membuatkan label sesuai hasil inventarisasi. Jadi nanti labelnya adalah label baru yang khusus ada tanda tertentu, yaitu ada tulisan inventarisasi 2023. Nantinya kita yang akan membuatkan berdasarkan data form A maupun form B, namun nanti OPD yang akan mencetak dan menempelkan. Dari kita hanya membuatkan dalam bentuk format PDF. Nanti dari OPD yang akan mencetak sendiri, kemudian memotong-motong dan menempelkan pada setiap barang yang ada di OPD. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai kegiatan inventarisasi barang milik daerah tahun anggaran 2023. Saya harapkan nanti teman-teman bisa berpartisipasi secara menyeluruh. Apabila ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan secara offline. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.